Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar materi kalau dan perubahan wujud benda. Tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1, kelas 5. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menelaah pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat menuliskan hasil percobaan dengan tepat. Dan yang keempat, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil percobaan dengan tepat. Nah teman-teman, apakah kalian tahu benda-benda di sekeliling kita ada banyak sekali macam jenis. Ada yang asalnya dari makhluk hidup dan ada yang buatan atau benda tak hidup. Berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu benda padat, benda gas, dan benda cair. Pada dasarnya, setiap zat tersebut tersusun dari partikel-partikel yang saling berikatan. Partikel ini ukurannya sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke teman-teman, kali ini teman-teman akan mengetahui sifat dari benda padat, yaitu yang pertama, memiliki berat dan masanya tetap. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan atau lebih berat. Sifat benda padat yang kedua yaitu bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menggenggam atau menyentuh benda padat secara langsung dengan tangan. Yang keempat yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, dipukul, ditekan, dipotong, dan lain-lain. Contohnya seperti tanah liat. Tanah liat merupakan benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kayu. Kayu merupakan benda padat yang dapat diubah menjadi lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sifat benda padat yang kelima yaitu ada benda padat yang keras berat, keras ringan, dan lunak. Benda padat keras berat contohnya seperti besi, batu bara, dan kayu. Pada benda padat keras ringan contohnya seperti kapas, kain, dan batu apung. Dan benda padat lunak contohnya seperti plastisin, tanah liat, dan mentega. Sifat benda padat yang keenam yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Nah teman-teman, es merupakan benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruangan. Contoh yang lainnya yaitu kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat yang bisa berubah wujud menjadi gas dan lama-lama akan habis ketika didiamkan atau disimpan pada lemari pakaian. Sifat benda padat yang terakhir yaitu susunan partikel benda beraturan, partikel tidak dapat bergerak, dan jarak antar partikel benda rapat. Benda padat merupakan jenis benda yang dimana partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Karena itulah, benda padat memiliki bentuk yang tetap.
Dengan bentuk yang tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. Nah, teman-teman, berikut contoh benda padat yang dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu es, kayu, plastik, besi, kaca, batu, tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui sifat dari benda cair. Yang pertama yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkuk jika kita pindah ke mangkuk, dan berbentuk seperti botol jika kita pindahkan ke dalam botol. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya bisa kita ubah-ubah. Sifat benda cair yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Sifat benda cair yang ketiga yaitu benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih terendah. Hal ini dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu yang terus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah, atau pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Sifat benda cair yang keempat yaitu benda cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika air dapat ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, depan, maupun belakang. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam satu wadah secara penuh. Kemudian, kita melubangi bagian bawah wadah tersebut dengan beberapa lubang dan dengan arah yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasannya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. Sifat benda cair yang kelima yaitu memiliki massa dan berat. Hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember kosong dan juga ember yang terisi dengan air. Maka, apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja akan lebih berat daripada ember kosong yang tidak diisi dengan air. Jadi, dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa air memiliki massa dan berat. Sifat benda cair yang keenam yaitu menempati ruang. Kita dapat mengamati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Maka, apabila kita memasuki air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang wadah tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah, pasti akan bisa dimasuki oleh air, karena sifatnya yang menempati ruang. Sifat benda cair yang ketujuh yaitu dapat melarutkan beberapa zat. Kita dapat mengetahui sifat ini apabila air dimasuki garam, maka akan terasa asin setelah kita mengaduknya. Dan apabila kita telah mengaduk-aduk gula maupun garam, maka wujud zat yang dimasuki gula atau garam tersebut akan perlahan-lahan menghilang dan melebur menjadi rasa. Selain rasa, kita juga bisa memperhatikan melalui warna. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang semula berwarna jernih akan menjadi keruh karena lelehnya zat warna tersebut. Sifat benda cair yang kedelapan yaitu meresap melalui celah-celah. Sebagai contoh nyata, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah yang kering
maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Dan ini pula yang menjadikan mengapa air yang menempati satu ruang. Maka tanah yang ada di sekitarnya akan ikut basah meskipun tanah tersebut tidak dialiri air secara langsung. Sifat benda cair yang kesembilan yaitu mempunyai sifat kapilaritas. Untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati dari ujung kain yang terkena air. Jika hanya ujung kain yang terkena air, maka air tersebut lama-kelamaan akan membasahi bagian kain yang lainnya, meskipun berada di tempat yang lebih tinggi. Contoh lain adalah hal yang terjadi di lampu minyak dan kompor minyak. Sumbu lampu minyak dan kompor minyak yang selalu terbakar karena minyak yang berada di dasar wadah terangkat ke bagian ujung sumbu karena adanya sebuah gaya kapilaritas. Sifat benda cair yang ke-10 yaitu dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Nah teman-teman, air apabila dipanaskan dalam suhu tertentu dan dengan jangka waktu tertentu, maka akan bisa berubah menjadi uap. Uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Dan apabila air didinginkan dengan lemari pendingin atau freezer misalnya, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Sifat benda cair yang ke-11 yaitu gerak antar partikel bebas. Gaya antar partikel cukup kuat. Gerak antar partikel penyusun pada benda cair agak bebas dan renggang. Pada partikel zat cair ini mungkin lebih bebas dibanding zat padat, akan tetapi tidak sebebas seperti zat gas. Gaya antar partikel pada benda cair cukup kuat, namun gaya partikel ini tidak sekuat partikel yang terdapat pada benda padat. Nah teman-teman, berikut contoh benda cair yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti air, madu, minyak, sirup, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui sifat dari benda gas. Yang pertama yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Hal ini dapat kita buktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat kita meniupnya, maka semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh tempat yang ada di dalam balon tersebut. Sifat benda gas yang kedua yaitu ada di segala tempat. Nah teman-teman, benda gas dapat ditemukan di mana saja, baik di rumah, di jalan, atau di lingkungan manapun. Ruang kosong dimanapun akan ditempati benda gas atau udara. Manusia juga dapat bertahan hidup karena menghirup oksigen yang merupakan salah satu benda gas. Meski wadah atau tempat terlihat kosong, sebenarnya wadah atau tempat tersebut tetap diisi oleh zat gas atau udara. Dan meski tidak dapat dilihat oleh mata, akan tetapi udara tersebut dapat kita rasakan. Sifat benda gas yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Nah teman-teman, hal ini dapat kita buktikan saat kita meniup balon atau kantong plastik. Maka balon atau kantong plastik tersebut akan mengembang ke seluruh arah. Itu karena balon atau kantong plastik tertekan oleh gas yang menyebar saat kita tiupkan. Sifat benda gas yang keempat yaitu memiliki massa dan berat. Meski kasat mata atau tidak dapat terlihat, tetapi benda gas memiliki massa dan berat. Contohnya pada beban ban motor yang sudah diisi oleh udara, maka akan lebih berat ketimbang ban motor yang kempes. Sifat benda gas yang kelima yaitu jarak antar partikel berubah-ubah. Sama seperti benda padat dan cair, benda gas juga memiliki partikel penyusun.
jarak antar partikel penyusun dalam benda gas lebih sering berubah-ubah. Partikel benda gas juga dapat dikatakan tidak tetap, sehingga dapat menyebabkan bentuk benda gas selalu berubah dan tidak menentu. Sifat benda gas yang keenam yaitu susunan partikel tidak teratur. Selain jarak yang tidak tetap, susunan antar partikel pada benda gas juga tidak teratur. Hal ini tidak sama seperti benda padat dan benda cair. Partikel penyusun pada benda gas ini pada dasarnya memang tidaklah beraturan. Sifat benda gas yang ketujuh yaitu gaya tarik antar partikel lemah. Gaya tarik menarik antar partikel pada benda gas juga cenderung lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa gaya tarik menarik antar partikel benda gas hampir tidak ada sedikit pun. Nah teman-teman, sifat benda gas yang terakhir yaitu gerakan partikel sangat bebas. Gerakan partikel pada benda gas memang sangat bebas dan mampu bergerak secara terus-menerus. Nah teman-teman, berikut contoh benda gas yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti uap, awan, LPG, asap, udara, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kali ini kita akan memasuki materi kalor. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh satu benda ke benda yang lain secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor juga memiliki pengaruh terhadap suhu dan wujud benda. Hal ini dikarenakan kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu yang rendah. Nah, di sini kita akan mengetahui pengaruh kalor terhadap suhu benda. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda yang dapat diukur dengan alat termometer. Contoh dari pengaruh kalor terhadap suhu benda seperti pada awal mula termometer menunjukkan suhu yang lebih rendah ketika dipakai untuk mengukur air dingin. Setelah air dipanaskan, maka suhu akan meningkat dan termometer menunjukkan suhu yang naik. Jika air yang dipanaskan dibiarkan dingin, maka akan menunjukkan penurunan suhu. Nah teman-teman, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari ketiga wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud adalah sebuah proses berubahnya wujud benda menjadi wujud benda yang lainnya. Wujud benda dapat berubah dikarenakan menerima atau melepaskan kalor. Nah teman-teman, kita akan mengetahui pengaruh kalor terhadap wujud benda menerima atau memerlukan kalor. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah proses berubahnya wujud benda padat menjadi cair. Contohnya es batu yang kita letakkan di tempat terbuka atau di tempat yang panas. Pengaruh kalor terhadap wujud benda yang kedua yaitu menguap. Menguap adalah proses berubahnya wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, merebus air dan lama-kelamaan akan muncul uap air. Baju basah yang menguap saat dijemur di bawah terik panas matahari. Yang ketiga yaitu menyumblim. Menyumblim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di dalam lemari yang lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Berubahnya dry ice atau es kering menjadi gas dan terlihat seperti kabut. Dry ice adalah karbodioksida yang berbentuk padat yang akan berubah menjadi gas jika dibiarkan di suhu ruangan atau suhu kamar. Nah, teman-teman, kita akan mengetahui pengaruh kalor terhadap wujud benda melepaskan kalor. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya, air membeku yang disimpan di dalam freezer.
pembuatan es krim yang awalnya cair dan dimasukkan ke dalam freezer dan akhirnya membeku. Yang kedua yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, embun di pagi hari. Hal ini karena uap air yang melepaskan kalor menjadi titik-titik air. Contoh yang lainnya, dinding di luar gelas jika diisi es. Dan yang ketiga yaitu mengkristal atau menghablur. Mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya, terbentuk bunga es dalam dinding freezer. Terbentuknya salju karena uap air. Nah, teman-teman, di sini terdapat bagan pengaruh kalor terhadap wujud benda yang ditandai dengan yang berwarna merah yaitu memerlukan kalor dan yang berwarna kuning yaitu melepas kalor. Yang memerlukan kalor yaitu terdapat menyumblim, mencair, dan menguap. Dan melepas kalor yaitu mengkristal, mengembun, dan membeku.